Tapi yang menarik adalah sepatu ini punya semacam punya semacam aksen untuk membuat sepatu ini bener-bener seperti sepatu casual. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Oke Tops, balik lagi sama gue, Imam Khairul Razikin di channel Top Score TV. Kali ini gue ingin mereview sepatu paling baru dari Mills. Nah, buat lo yang belum tahu, bahwasanya di Mills itu ada juga silo street futsal. Sebenarnya kalau dibilang street futsal itu, menurut gue Mills tuh yang paling street futsal, kalau menurut gue ya. Kadang-kadang customer itu melihat bahwa Mills itu sepatunya terlalu casual, karena memang konsep street futsal tuh kayak begitu Tops. Cuman yang sekarang lagi laku gitu ya, atau yang bisa dibilang ada di pasaran, yang kayak dulu tuh Metasala, yang sekarang juga ada di Ortus, Jogosala, yang sekarang juga ada di Kalsi, Bomsala. Nah, itu identik sama looks-nya performance banget. Nah, Mills ini gue rasa ngambil jalan yang agak beda, jadi dia bener-bener ngeluarin sepatu-sepatu casual ya. Ya, kelihatannya sih memang pasar butuh waktu untuk merespon sepatu kayak begini. Tapi setelah gue lihat-lihat dalam jangka waktu beberapa bulan belakangan, apalagi semenjak mereka udah pada ngesponsorin atlet-atlet Pro Futsal League ya, dan beberapa pemain asing ya. Dua atau tiga gitu, gue lupa deh. Dua ya. Iya, dua pemain asing, terus beberapa dengan hashtag Mills Futsal Invasion itu responnya udah mulai bagus. Tapi kalau misalkan gue boleh cerita ya dari awal nih, kayak yang pertama kali keluar tuh kan Volta Pro Mersil, casual banget. Volta Pro Ginga, habis itu Volta Pro Arion. Nah, Volta Pro Arion sama Ginga ini yang paling looks-nya kelihatan performance. Nah, sekarang baru keluar Volta Pro Flynn namanya. Nah, Volta Pro itu adalah silonya Volta Sala. Jadi dulu Mills namanya Volta Pro, terus kemarin pas lagi launching diubah namanya jadi Volta Sala. Ya, menurut informasi teman-teman anak-anak Top Score yang datang di launching ya. Nah, sekarang yang ingin gue review adalah namanya Volta Pro Flynn, gitu Tops. Volta Pro Flynn ini kalau misalkan gue baru lihat looks-nya pertama kali, lu akan melihat bener-bener kayak sepatu casual. Bener-bener kayak sepatu casual. Dan bener nggak lu sepakat sama gue? Gue ambil produknya di belakang gue ya. Nah, lihat. Lu pas ngelihat dari situ kelihatannya sangat casual kan? Dan pada saat lu tertarik dengan produk ini, lu pasti akan mikir bahwa ini sepatu futsal atau sepatu jalan sih. Nah, bener banget sih. Gue pun pas ngeliat, ya ini kayaknya sepatu casual banget ya. Nah, ini menurut gue jadi agak butuh product knowledge lagi. Jadi customer yang datang ke Top Score pun pada saat nyari Volta Sala atau Volta Pro-nya Mills, mereka akan melihat, Mas, kok sepatunya casual banget nih. Akhirnya dijelasin sama tim Top Score bahwa ini sepatu futsal tapi desainnya casual. Nah, itu konsep street futsal yang digaung-gaungkan kayak gitu Tops. Nah, sebenarnya kalau lu tahu dulu pas pertama kali Jogosala, terus juga Metasala pas pertama kali keluar, mereka juga ngeluarin yang versi-versi casual-casualnya. Dan sekarang Mills juga melakukan hal yang sama. Nah, menurut gua ini jadi jadi cukup menarik karena lu jadi punya opsi nih. Jadi ada yang looks-nya performance, ada yang looks-nya casual. Kalau lu tanya gua, looks-nya bagusan yang mana? Kalau gua back to the roots, gue suka sama gaya-gaya casual kayak begini. Nah, tapi itu preferensi personal. Bisa banget persepsi gue salah, atau selera gue salah, tapi bisa juga selera lu lebih bener, atau lu misalkan lebih suka yang main, silakan, itu pilihan lu. Dan tugas gue sebagai reviewer, ya mewakili orang toko, untuk ngejelasin sedikit-sedikit, sekaligus manas-manasin lu untuk bisa akhirnya membeli produk yang kita review. Kita mulai. Ada namanya Volta Pro Flynn. Jadi Volta Pro Flynn ini dirilis itu baru bulan ini, dan ini masuk ke launching kemarin bulan November ya launchingnya. Gue agak-agak lupa. Dan sepatu ini kalau lu lihat dari jauh itu looks-nya sangat kelihatan agak bulky atau agak gemuk. Padahal kalau ditimbang beratnya hanya 250 sampai 260 gram. Normal seperti sepatu Sala-Sala yang lain. Oke, kita bahas dari upper. Dari sisi upper, dia pakai material sintetis biasa. Dan material sintetis ini sebenarnya banyak variasinya. Jadi kalau gue bilang sintetis tuh banyak. Ada sintetis apa, ada PU ini segala macam. Nah, gue sebut sebagai sintetis saja karena terlalu dalam kalau misalnya sampai gue kasih tahu PU apalah semua segala macam ya. Kita sebut ini sintetis. Ada sintetis, ada suede, ada leather, udah gitu aja lah biar lo nggak usah rumit-rumit ya.
Dan sepatu ini sebenarnya di bagian depan, ya di bagian depan itu dia bahannya itu bahan sintetis. Tapi yang menarik adalah sepatu ini punya semacam punya semacam aksen untuk membuat sepatu ini bener-bener seperti sepatu casual. Yang lu lihat dari depan sana seperti tidak ada talinya, jawabannya adalah benar. Jadi sepatu ini talinya tuh ditutup. Nih ya. Nah, talinya ditutup dan yang tali sebelah sini ya, dan tali sebelah sini ini PR masangnya. To be fair ya, jujur banget PR nih masangnya karena ini ada bolongan-bolongan di sini. Dan pada saat lo ditarik itu dia nggak sampai ujung, jadi cuma sampai sini doang. Nah, inovasinya di situ. Adapun bagian depannya tadi gue bilang sintetis, bagian sampingnya juga ada sintetis gabungan sama mesh. Di bagian sini mesh, yang seperti gue bilang ya bahwa bagian sini itu ketika mesh dia akan membuat kaki lo lebih leluasa karena kalau bagian sini sintetik agak-agak capek kaki lo nanti. Tapi ketika ini ketemunya mesh dia akan lebih leluasa. Meshnya juga kan ya tahu ya kalau mesh itu kan dia pori-porinya lebih besar, terus otomatis daya elastisnya juga lebih bagus dan lain-lain. Nah, di belakang juga sintetis tapi ada aksen Mills, sama seperti sepatu-sepatu Volta Sala dan Volta Pro yang lain. Tapi kalau misalkan lu lihat dari jauh, yang paling identik dengan sepatu ini adalah penggunaan velcro di bagian lidah, dan ini bisa menutupi tali-talinya. Nah, jadi kalau misalkan lu pakai sepatu ini, atau lu akan benar-benar kelihatan kayak pakai sepatu slip-on, tapi ada talinya, tapi casual, tapi buat futsal. Gimana tuh? Agak bingung ya mendefinisikan. Nanti gue akan pakai gue pakai celana jeans kayak begini. Nanti gue akan pakai yang warna ini. Kita lihat apakah benar-benar kelihatan agak casual. Sekarang gue lagi coba. Lihat ya. Nah, ini lebarnya juga enak. Kaki gue lebar banget kan tuh. Tuh lihat. Ini juga masuk dengan mudah. Nah, terus ini tinggal kita tarik. Jadi velcro-nya sih saran gue nggak usah lu buka-buka gini ya, Tops. Ini kan ada velcro nih. Nggak usah lu buka gini, dia biarin aja. Nah, jadi, nah kan, kencengin deh. Habis dikencengin, talinya tutupin ke sini nih. Atau ada dua cara. Ini lu buka dulu, ya, buka dulu nih, ulang ya, buka dulu. Ikat, ya kan? Terus velcro-nya tutup. Jadi talinya ketutupan. Itu Tops. Oke, kalau kita lanjut setelah udah nge-review upper, sekarang gue masuk ke midsole. Adapun midsole sama bagian outsole-nya itu sebenarnya dia tone on tone atau warnanya putihnya sama antara putih midsole sama putih rubbernya. Jadi kalau misalkan lo lihat kayaknya rubbernya nggak ada, padahal ini midsole bawahnya rubber. Nah, sepatunya Mills itu dia belakangnya agak begini ya. Yang seperti gue bilang ya, tren-tren zaman sekarang jadi agak kayak begini. Dan sebenarnya kenapa yang membuat aksen ini jadi lebih casual karena ada bottomnya nih, ada pantatnya lah di belakang sini nih. Jadi kelihatannya aksen lebih casual. Coba lo lihat sepatu-sepatu casual yang lain, rata-rata dia punya aksen kayak begini. Nah, kalau lo lihat sepatunya Jogo Sala, sepatunya Volta Sala, sepatunya Bom Sala, sepatunya Meta Sala, dia outsole-nya nggak ada yang kayak begini nih. Jadi memang si outsole ini kayaknya memang didesain untuk upper yang looks casual sih, kalau menurut gue ya. Dan untuk insole ya, sekarang kita review insole sebentar. Oke, adapun insole-nya, ini dia kapsul, jadi bentuknya seperti mangkok, dan tapi nggak ada gerinjel-gerinjelan di bagian depan dan bagian belakang. Jadi ini seperti insole pada umumnya aja. Dan sebenarnya ini digunakan oleh sepatunya Mills di yang bukan core ya. Jadi kayak misalkan Matera itu enggak, dia bukan kayak begini kayaknya kalau Matera ya. Tapi pokoknya kalau Volta Sala, Volta Pro itu pakai kayak begini nih. Dan ini cukup tebal, jadi cukup tebal. Dan menurut gue tebal itu bagus, tapi juga kalau yang nggak suka juga nggak bagus.
Jadi pilihan aja sih. Saran gue, lu fitting ke toko atau lu fitting dulu. Kecuali lu sebelumnya udah pakai Volta Pro, di misalkan Mercy lu udah pakai, terus lu pengen ganti yang style kayak begini. Oke, ada 3 warna. Ada 3 warna dari sepatu ini. Ini yang pertama warna putih abu-abu. Kayak sekolah ya, kayak SMA ya, putih abu-abu. Lanjutnya ada warna navy. Nah ini yang sepatunya ini dipakai sama Albagir nih pas kemarin match ini. Jadi professional approve ya. Jadi orang-orang profesional udah pada pakai gitu. Jadi masa ragu sih. Terus yang terakhir, nah ini yang kalau yang lo anak-anak sekolah yang yang ngincer sepatunya agak casual, bener-bener casual dan pengen kelihatan lebih ekonomis, alias lo bisa pakai sepatu untuk 2 situasi, dan inilah warna yang gua rekomendasikan. Dia pakai velcro ya, jadi di dalam sini tuh ada velcro gitu ya. Gua sarankan lu nggak nyopot ininya, karena kalau velcro ini ketemu sama kaos kaki lo akan perih. Jadi lu nggak usah digunting karena ngerasa nggak nyaman, tapi lu tutup gini aja kayak gitu ya. Dan menurut gua ini salah satu inovasi yang jadi menarik di pertarungan sepatu-sepatu futsal lokal. Oke, sepatu ini dibanderol dari harga 429, jadi 365.000. Lo bisa dapatkan langsung. Kita tersedia bisa di marketplace, bisa juga di WhatsApp, bisa juga di website, bisa juga di 6 cabang toko Top Score: Depok, Bekasi, Bandung, Tangerang, Semarang, Surabaya. Itu aja Tops. Oh iya, satu lagi gue hampir lupa. Banyak yang bilang sepatunya Mills itu agak mengerikan karena depannya nggak dijahit. Nah ini yang Flynn ini udah dijahit nih Tops ya. Jadi kalau lo lihat di sosmednya Mills juga dia posting tuh akhirnya bentuk jahitan depannya. Jadi semua Volta Salas atau Volta Pro sebelumnya nggak pernah ada jahitan-jahitan di sisi depan. Harapannya seperti yang gue pernah review di video sebelumnya, jadi disediain disediain jalur, kalau rusak baru lo jahit. Tapi nggak tahu nih, mungkin karena komplain atau karena banyak orang yang bertanya-tanya, akhirnya sama Mills dijahit di bagian depan sini Tops. Jadi udah nggak ada alasan lagi lo merasakan bahwa ada kekhawatiran sepatu lo durability-nya nggak oke. Oke Tops, itu aja review dari gue, mudah-mudahan bisa membantu. Dan sepatu ini gue rekomendasikan buat lo semua yang punya budget agak tipis tapi pengen 2 situasi sepatu atau satu sepatu untuk berbagai kondisi ya. Jadi mungkin buat lo semua yang punya budget cuma 360-an atau 400-an sama kaos kaki gitu misalkan ya, tapi pengen buat jalan juga dan bisa buat juga main futsal, lo bisa banget pakai sepatu seperti ini. Jadi solusi buat para kaum mendang-mending. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantops. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?